Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Leo, langsung ini kita mulai. Nah, ada energi dari Queen of Cups reverse, berikut ada energi dari Two of Pentacles reverse, ada energi dari, kemudian ada ini, berikutnya ada ini, kemudian ada di situ, berikutnya ada energinya ini, dan kemudian ada energinya ini, dan kemudian ada di sini, berikutnya ada energi di sini. Oke. Jadi kalau mari lihat, mau nggak mau peristiwa, keadaan, hubungan kalian membuat kamu harus mikir gitu loh. Membuat kamu harus merenung lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang relationship-nya kalian. Gitu ya. Baik, buruk, benar, salah. Butuh, tidak butuhnya. Gitu ya. Dan segala macam lah. Ini mau nggak mau kamu kayak harus merenung gitu ya. Nah di sana. Karena kamu bisa aja kayak mendapati bahwa atau kamu akhirnya bisa mendapati bahwa ya kamu kayak jadi sadar diri gitu loh. Kamu jadi sadar diri bahwa aku cari apa ya di sini, gitu. Aku cari apa ya? Sudah sejauh ini kami atau selama ini kami berhubungan, apa sih dampak positifnya hubungan ini dalam hidup pribadinya aku gitu? Apakah aku benar-benar cinta sama dia? Bahkan itu menjadi pertanyaannya kamu. Ini sebenarnya cinta, sayang, atau ini tuh aku hanya takut kesepian ya? Gitu. Atau aku hanya kayak memenuhi ekspektasi dari sosial lingkungannya kamu gitu ya. Misalnya kamu kayak bolak-balik dikejar, wah kamu jomblo, kapan sih berpasangan gitu ya. Apakah kamu hanya sedang meminta validasi dari orang apa gimana ini, gitu kamunya. Gitu loh. Dan apakah memang dia ini orang yang aku butuhkan gitu ya. Jadi banyak ini, mari lihat perenungannya kamu. Gitu ya. Dan boleh-boleh hasil perenungannya kamu itu tuh semacam memberikan setidaknya sedikit ya, tapi memberikan satu pemahaman baru bagi kamu. Gitu ya. Kok aku jadi maksa? Kok aku jadi maksa sih di hubungan ini? Maksa harus terus menjalani, padahal sesungguhnya kan gitu-gitu nanti kamunya, atau udah begitu kamu saat ini itu ya. Jadi kayak kamu bilang, ih kayaknya aku lebih baik ini ya kalau tanpa dia gitu. Sudahi sajalah drama-drama ini dengan si dianya itu. Karena mari lihat, awal-awalnya semacam kok kayak kamu maksa ini. Ada kemungkinan kamu itu tuh maksa untuk jalani dengan si dia. Kalau kamu bisa ingat dari awal mula kamu dengan orang ini, kamu sebenarnya udah tahunya itu. Dia ini tuh bukan sepadan dengan kamu. Dia ini tuh bukan baik untuk kamu. Dia ini tuh bukan sosok figur yang kamu butuhkan. Gitu. Tapi di awal-awal itu kamu udahlah cobalah gitu ya kan. Coba aja lah dulu, kali-kali aja ini hanya asumsi aku semata, ini tuh hanya intuisi yang salah, pemikiran yang keliru gitu ya. Nah
Tapi gitu, akhirnya mari lihat lambat laun yang menjadi pemikirannya kamu, yang menjadi intuisinya kamu tentang bagaimana relationship ini terwujud nyata. Namun walaupun seperti itu ya, kamu memang masih butuh juga lagi untuk kembali menyadari, iya ya, aku padahal dari awal aku udah tahu sih kami ini tuh kurang cocok sebenarnya. Padahal dari awal aku tahu sih dia ini tuh kurang baik ini untuk aku gitu. Dia ini tuh hanya mau bercandaan aja ini. Kalau dalam hubungan, mari lihat ya, walaupun ini hanya hubungan pacaran, mari nampak kamu udah ndak butuh lagi nih mencari hubungan pacar-pacaran. Kamu bukan melihat pacaran itu tuh sebagai ajang senda gurau. Sebagai hanya ajang untuk menambah pengalaman percintaan, happy-happy doang. Tidak. Mari lihat kamu di sini tuh sudah butuh ya hubungan yang serius kalau memang mau berpacaran gitu loh. Langsung dia ke arah yang seriusnya, jelas dia konsep masa depannya gitu. Atau kamu bisa aja memang menyadari bahwa percintaan bukan menjadi prioritasnya kamu seharusnya. Tapi prioritasnya apakah itu uang dulu, selesain studi dulu, fokus ke bisnis dulu, gitu loh, upgrading diri dulu, mengembangkan pemberdayaan diri dulu. Nah, bisa seperti itu kamunya. Gitu ya. Jadi kayak tidak bisa lagi tertolak bahwa kontribusi seseorang ini dalam hidupnya kamu memang sih ada, dalam hal yang manisnya ada pasti. Tapi di situ tuh bukan satu hal yang model kamu inginkan. Ada keinginan berbeda. Kalau hanya happy-happy doang ya kamu nggak mau. Ya kamu kan ingin tadi kayak aku mau komitmen gitu loh. Bukan hanya ketemu joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu ya, makan minum gitu, jalan-jalan gitu ya. Itu menyenangkan memang, tapi bukan itu semata yang kamu butuhkan gitu loh. Kalau hanya jadi TTM-an doang, sorry gitu kan, enggak, kamu udah nggak mau lagi cari yang TTM-an gitu loh. Walaupun bukan dalam jangka waktu cepat untuk menikah misalnya gitu ya, bolehlah katakan oke lah menikahnya nanti 5 tahun berikutnya misalnya, tapi jelas dia kesana, dia tujuannya gitu loh. Dan kamu akhirnya menyadari, kayaknya orang ini nggak ada nih pemikiran seriusnya gitu ya, masih nggak mau ini komitmen walaupun aku beri dia waktu 5 tahun ke depan misalnya gitu ya, tapi kayaknya orang ini nggak bisa nih gitu, nggak mau nih. Nah itu kan, dan jangan-jangan kamu juga sadari, aku juga nggak cinta-cinta banget nih dengan orang ini. Ada sih rasa suka, ada sih rasa seneng, tapi akhirnya kamu tahu, oh ini hanya sebatas itu sih gitu ya, belum ada ini cinta gitu. Nah di sana ya, jadi kayak kamu nggak bisa lagi semacam ngalir aja dah, jalani dengan dia, ngalir gitu, kemana mentoknya ya disitulah, ya begitulah gitu. Nggak mau kamu di sana. Atau mungkin kamu yang kayak udah coba gitu, kamu udah coba sekian waktu ini gitu ya, lulu kok masih belum kelihatan ini juntrungannya kan gitu di sana. Memang mari lihat kamu ini tuh sedang bersama dengan orang yang jiwa bebasnya masih ada nih gitu loh. Walau mari tahu ya, ini sih sebenarnya udah nggak bisa lagi dikatakan anak-anak gitu ya, udah nggak bisa lagi nih tuh dibilang orang yang berjiwa muda. Jangan-jangan ya usianya dia sudah sekian gitu ya, udah kepala 3, kepala 4 atau kepala 5 gitu ya. Jadi dengan usia seperti ini sudah selayaknya gitu ya untuk jalanin hubungan yang lebih serius. Tapi kamu lihat-lihat belum juga nih ada gerakan dari si kawan ini. Itulah. Iya sih, mari lihat begitu. Mari lihat begitu.
orang ini tuh kayaknya berjuang di awal aja ini. Tapi kemudian sebentar dia alih perhatian. Itu ya. Jadi orang ini mari lihat kalau mau untuk konsisten agak susah dia nih di saat sekarang. Susah konsisten. Kamu perhatiin lah dalam hal apapun itu. Bisa-bisa misal lihat aja dia pekerjaannya sudah sekian kali gonta-ganti gitu ya. Nah, omongannya dia pun ini banyak tidak bisa dipercaya ini mari nampak. Sebentar ngomong A, nanti sebentar udah ngomong B. Atau dia ngomong A, namun yang dia lakukan B, bertolak belakang. Itu loh. Fokus orang ini tuh agak susah. Itu mari lihat. Kalau untuk berkomitmen tanggung jawab, belum mau ini orang, belum mau. Itu ya. Awalnya dia bisa punya niatan baik sama kamu. Tapi sebentar, dia lupa itu dengan niatan baiknya dia. Berpindah dia, udahlah main aja lah sama kamu gitu. Gitu, mari lihat dianya. Jadi masih belum bisa dipercaya seseorang ini. Gitu ya. Untuk hal-hal yang dianggap penting gitu. Belum bisa dia diandalkan ini, belum bisa dia dipercaya. Itulah. Sebentar dia memilih bersama dengan kamu. Sebentar dia nanti lihat cowok lain, cewek lain. Kesengsem juga dia tuh sama cowok lain itu. Sama cewek lain itu. Gampang. Gitu loh. Terdistract fokusnya dia cepet sekali ini orang. Mari lihat ya. Jadi memang gini, nggak bisa dia ini tuh disalahkan dari awal ya. Kayak kata Mari tadi, di awal memang punya niatan baik dia sama kamu. Tapi dalam perjalanannya, yang walaupun masih seumur jagung katakan begitu dengan kamu ya, apalagi kalau udah lama. Berubah ini, niatan baiknya dia di awal berubah. Gitu loh. Kayak orang angin-anginan. Kemana angin berhembus, ke situlah dia. Gitu. Cepat dia berubah kemauan, berubah pikiran, cepat. Berubah perasaan, cepat. Cepat banget. Tuh ya. Dan ya, iya sih. Kalau misal kamu sudah punya pemikiran untuk meninggalkan dia, apakah kemudian pemikiran itu tuh salah jika kamu kerjakan? Maka jawaban Mari di sini tuh ya enggak salah untuk kamu aplikasikan ya dalam tindakan di dunia nyatanya kamu. Gitu loh. Kalau orang ini cocoknya hanya dijadikan temen aja atau kenalan. Cocoknya di situ aja dia nih. Nggak bisa lebih. Gitu. Tapi kalau kalian sudah terlanjur menikah, adalah baiknya kamu mulai mandiri ya. Kamu mulai mandiri. Jika perlu kamu mulai mikirin hidupnya kamu sendiri di masa depan. Mari nggak nyuruh kamu menyarankan untuk menceraikan dia gitu ya. Karena itu kan satu hal yang besar ya. Itu kamu sendiri aja lah yang mikirin. Gitu loh. Tetapi yang Mari sarankan di sini, mulailah kamu mengamankan, mengkonsep hidupnya kamu sendiri. Gitu loh. Tanpa ada campur tangan dari si dia. Gitu ya. Kamu kayak balik lagi lah ke kebutuhannya kamu. Gitu loh. Kalau bisa ya orang ini agak diabaikan. Kalau bisa seperti itu ya, walaupun dia istrimu, dia suamimu. Gitu ya, karena ada kemungkinan bahwa kemudian hadirnya dia merugikan kamu nih. Itu loh. Jadi ini kayak bisa jadi musuh dalam selimutnya kamu. Itu ya, dia orang paling dekat, dia sudah jadi bapaknya anak-anak kamu misalnya. Dia udah jadi ibu dari anak-anakmu, menantu dari orang tuamu. Tapi kok kayaknya
egonya dia ya, egoisnya dia masih ada di sini. Jadi kalau untuk merugikan kamu, apakah ada peluangnya? Ada. Dia mau ngerugiin kamu. Jadi untuk sesuatu yang berharganya kamu ya, hati-hati kamu simpen gitu loh. Nah di sana, mulai kamu fokus, mandirilah dari segala hal, dari mental, emosionalnya kamu. Mulailah kamu mandiri, gitu ya. Mulai kamu juga belajar untuk hati-hati mendengarkan omongannya dia, karena banyak bullshitnya ini orang. Mari lihat ya, banyak bullshitnya ini. Masih banyak ini tuh tingkah lakunya dia di belakangnya kamu. Diam-diam dia kerjain. Yang sesungguhnya dia tahu ini, apa yang dia lakukan ini tuh salah, tidak boleh. Tapi masih mau ini dia lakukan. Itu mari lihat, dia tidak terbuka ini sama kamu. Tuh ya, tidak jujur ini sama kamu. Mencela-mencela ini orangnya sama kamu. Itu loh. Sebenarnya sih tidak potensial untuk dipertimbangkan menjadi pasangan ini orang. Repot kamu nanti sendiri. Dan ya syukur-syukurnya sih beberapa di antara Leo sudah paham ya, kamu udah mengerti. Gitu. Ya kalau udah paham dan mengerti, pegang itu kuat-kuat. Gitu loh. Jangan kamu kayak mau, udahlah kasih dia kesempatan lagi lah. Gitu. Cobalah untuk percaya kepada dia. Gitu ya. Mendingan sih kalau Mari sarankan janganlah. Gitu. Jangan kasih kesempatan dia memanfaatkan dirimu. Jangan. Mendingan apa yang kamu miliki, ya udah kamu pakai sendiri untuk kamunya. Waktumu, tenagamu gitu. Ya. Karena hanya omong kosong aja nanti yang kamu hadapi dari si dia. Ya licik sih. Ada Marida di sini tuh liciknya dia. Itu loh. Dan dia pandai pula ini gaslighting, gitu ya. Pandai dia gaslighting kamu di sini, memutarbalikkan fakta. Pandai dia bermain psikologis di sini. Itu loh, dia lemahkan mentalnya kamu. Supaya apa yang dia harapkan bisa dia dapatkan. Gitu ya. Mentalis juga nih orang. Pesulap ini orang. Itu Mari nampak. Walaupun tidak ada di sini kartu magician ya. Tapi energi udaranya cukup kencang di sini. Itulah. Jadi kalau dia ceritanya ngeghosting sama kamu gitu ya, kan ada di sini permainan ghosting. Ya, karena kamu hanya dijadikan sebagai bahan aja nih, bahan gabut-gabutnya dia. Gitu loh. Walaupun dia bilang, "Wah, sorry ya, aku nggak ngehubungin kamu karena encoknya aku kambuh." Bohong dia itu. Itu loh. Iya sih, aku kemarin itu tuh kan gara-gara kamu kan nggak perhatian sama aku. Bohong. Gaslighting. Pemutar balik fakta. Gitu loh. Jadi dia bisa ini tuh membuat kamu menjadi bingung. Iya ya, apa aku yang keliru di sini ya? Apa aku yang nggak benar di sini ya? Pandai dia main-main di sana. Itu ya. Padahal dia yang melakukan tindak kriminal. Dia yang melakukan tindak kejahatan gitu ya. Namun seolah-olah kayak dia pandai nih bikin, ya ini tuh terjadi karena responnya dia atas sikap kamu gitu ya. Atau karena ketidaksadarannya dia, pandailah pokoknya bermain kata di sini. Itu ya. Jadi hati-hati, apalagi kalau kalian masih belum punya ikatan hubungan apapun ya, hanya semacam teman tapi deket, atau ya sudahlah di hubungan pacaran gitu ya. Namun sungguhlah kamu ini tuh perlu gitu loh. Kamu perlu untuk mempertimbangkan langkahnya kamu berikutnya ke seseorang ini. Gitu. Kalau pacaran, teman tapi dekat, mendingan tinggalin dia lah. Kayak gitu ya kalau Mari boleh kasih saran sama kamu.
Baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn. Mari tarik dulu koinnya ya. Lupa mari. Ini kan energi terkini ya, berarti harus pakai koin. Nah, jadi koin ini tuh berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, ini bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti, ini hanya akan nunjukin zodiaknya dia ya. Jadi penarikan koin ini untuk cari tahu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Oke, baik, mari awali dari inisial W, ada warna, kemudian N, ada nanti, I ada istimewa, M ada meja, K ada kata, S ada salah, U ada udara, Y yoyo, F ada fajar, dan J ada jujur. Nah, baik, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Leo, masuk energi dari Sagittarius, energi dari Capricorn, dan energi dari Scorpio hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.